Baiklah sobat-sobatnya, akhirnya kabar gembira telah turun kepada teman-teman yang dulunya ini sudah melakukan konfirmasi kesediaan. Tentunya di akun SIM PKB kita ini sudah ada informasi penetapan peserta PPG Angkatan 3 tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini kita harus mengetahui setelah di sini kita ditetapkan sebagai mahasiswa, maka kita harus memahami terkait tentang mekanisme lapor diri ke LPTK. Dikarenakan di sini nanti ada batas waktu yang harus segera kita kejar. Kira-kira seperti apa informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Akhirnya Kemdikbudristek mengeluarkan surat edaran terbaru terkait tentang penetapan mahasiswa dan juga menyajikan informasi lengkap mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Tentunya di sini sebenarnya diumumkan itu adalah pada tanggal 10 November 2023. Namun kita tunggu sampai di tengah malam belum juga ada pengumuman. Kemudian di tanggal 11 dini hari ini sudah muncul teman untuk informasinya. Nah, selanjutnya di sini kita coba cek dulu untuk informasi penetapan mahasiswa dan juga mekanisme lapor diri ini kira-kira seperti apa. Ya, mana di sini adalah untuk menindaklanjuti surat sebelumnya, yaitu tentang konfirmasi kesediaan PPG Angkatan 3 tahun 2023. Maka di sini disampaikan yaitu telah menetapkan yaitu 48.818 ya guru sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Kemudian untuk rekapitulasi daftar penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 ini sudah terlampir di bagian bawah. Kemudian teman-teman juga bisa mengecek apakah ditetapkan ataukah tidak, ini melalui akun SIM PKB masing-masing. Nah, tentunya untuk teman-teman yang status peserta utama ini 100% bisa ditetapkan ya, dan bisa ikut PPG dalam jabatan di Angkatan 3 ini. Namun mungkin juga bagi teman-teman yang statusnya ini peserta cadangan, ini dikarenakan mungkin ini tidak ada peserta utama yang membatalkan, atau mungkin juga seluruh peserta utama ini bersedia sesuai dengan kuota dari Permapel ya, maka kita belum bisa berangkat. Jadi teman-teman yang belum ditetapkan ini bersabar saja, kita pantau informasi berikutnya. Nah, selanjutnya di sini disampaikan untuk perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan ini akan menyampaikan surat pemanggilan, mekanisme lapor diri dan juga jadwal lengkap pembelajaran kepada individu guru yang dimaksud pada poin 1. Artinya teman-teman yang ditetapkan nanti akan dipanggil oleh perguruan tinggi ya yang menjadi LPTK kita. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan mengecek yaitu di ppg.kemdikbud.go.id page info LPTK teman-teman. Dan selanjutnya untuk individu guru melaksanakan lapor diri nanti melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi secara daring sesuai jadwal pada lampiran kedua. Kemudian individu guru akan melakukan penandatanganan fakta integritas bantuan beasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 nanti melalui perguruan tingginya masing-masing ya. Kemudian seluruh pelaksanaan PPG Angkatan 3 nanti dilaksanakan secara daring pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, kecuali hari libur nasional teman-teman. Selanjutnya di sini juga ditegaskan bahwa untuk guru-guru yang mengikuti PPG dalam jabatan ini dimohon untuk diberikan izin ya untuk bisa fokus mengikuti pendidikan profesi guru ini. Dan selanjutnya ini adalah merupakan daftar rekapitulasi daftar penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 per provinsi. Nah, di sini kalau misalkan saya cek di Jawa Timur ya, di provinsi saya ini ada 4.000-an, ada 4.871. Selanjutnya di sini teman-teman bisa cek untuk rekapitulasi per provinsinya masing-masing. Nah, selanjutnya yang sangat penting teman-teman perhatikan di sini yaitu di lampiran kedua jadwal dan ketentuan lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3. Nah, di sini sudah disajikan untuk jadwal secara lengkap dan tentunya nanti akan mengacu pada jadwal ini untuk peserta PPG yang Angkatan 3. Untuk lapor diri, jadi setelah teman-teman ditetapkan sebagai mahasiswa PPG, maka di sini untuk lapor diri kita diberikan waktu yaitu mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 November 2023. Nah, di sini kita pastikan bahwa sudah memiliki berkas-berkasnya ya. Kalau misalkan di sini ada beberapa berkas yang mungkin kita belum memiliki, maka kita nanti masih memiliki waktu. Misalkan di sini untuk tanggal 11 itu kan hari Sabtu ya, kemudian tanggal 12 itu adalah hari Minggu, kemudian teman-teman masih punya hari Senin dan juga Selasa. Inilah 11, 12, tanggal 13 sampai dengan 14. Nah, di sini nanti maksimal kita lapor diri ini adalah
pada tanggal 14 November 2023. Jadi kita pastikan untuk menyiapkan berkas-berkas untuk lapor dirinya, dan kita sudah harus lapor diri dan upload pada tanggal 14, inilah maksimalnya. Kemudian untuk cara lapor dirinya bagaimana, nanti kita akan sambung pada video setelah ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita ini melakukan lapor diri, berikutnya nanti kita ikut orientasi mahasiswa, yaitu sehari setelah kita ini lapor diri ya, yaitu di tanggal 15 November. Jadi kita nanti sudah mengikuti orientasi mahasiswa tanggal 15 ini, artinya kita sudah sah menjadi mahasiswa PPK dalam jabatan dalam LPTK yang sudah diplotingkan kepada kita. Kemudian akan ada BIMTEK wawasan kebinekaan global. Inilah disesuaikan dengan jadwal di masing-masing perguruan tinggi PPG. Kemudian di sini nanti akan ada 2 siklus untuk keikutsertaan PPG kita. Siklus pertama itu adalah pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat, kemudian uji kompre. Ini adalah ada ujian utama dan juga ujian susulan. Ini adalah sudah diberikan untuk deadline waktunya, yaitu pendalaman materi nanti mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 November. Nah, pendalaman materi nanti kita menggunakan modul yang sudah diberikan linknya untuk diunduh di akun SIM PKB PPG kita masing-masing. Kalau misalkan saat ini di tombol merah modul tersebut itu belum bisa diunduh, nanti pasti di tanggal 16 ini sudah bisa diunduh ya teman. Paling enggak nanti sekitar tanggal 15 tuh biasanya sudah bisa diunduh. Kemudian kalau misalkan kita ini sudah berhasil mengunduhnya, maka nanti kita pelajari, manfaatkan waktu tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 November untuk melakukan pendalaman materi. Dan selanjutnya pengembangan perangkat. Nah, setelah nanti pendalaman materi bersama dengan biasanya dengan dosen pembimbing ya. Nah, di sini nanti kita akan diarahkan untuk pengembangan perangkat. Ini adalah tanggal 23 sampai dengan 30 November. Kemudian uji komprehensif setelah itu. Nah, uji komprehensif itu adalah terkait tentang pendalaman materi yang sudah kita lakukan ini. Kemudian untuk PPL nanti tanggal 6 sampai dengan 21 Desember. Kemudian untuk siklus 2-nya nanti pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat, kemudian PPL, rencana tidak lanjut, dan juga uji kompetensi mahasiswa. Nah, berikutnya teman-teman tentunya sudah mengunduh untuk berkas-berkas yang kita gunakan lapor diri. Nah, ini adalah untuk berkasnya. Itu adalah sama halnya dengan yang kita sajikan di video sebelumnya ya. Nah, ini yaitu format A1 dan fakta ini kita unduh di SIM PKB. Kemudian biodata ini adalah sesuai dengan format PDDikti. Ini kita bisa dapatkan formatnya ini pada satu kesatuan dari surat edaran ini. Nah, di bagian paling bawah ini adalah sudah ada formulir biodata mahasiswa PDDikti ya. Nah, ini kemudian berikutnya surat pernyataan izin kepala sekolah ini sudah ada di SIM PKB. Tentunya teman-teman sudah mengunduh dan juga telah mengisinya ya. Kemudian scan ijazah S1 ini adalah sama persis dengan yang kita sajikan pada video kemarin. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi seluruh berkasnya, ini nanti kita lapor dirinya itu kemana teman-teman? Tentunya di sini kita untuk lapor diri itu bisa berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id. Berikutnya kita cari LPTK masing-masing. Nah, di sini ada di bagian ini ya, yaitu layanan PPG. Ini adalah di info LPTK. Kita klik info LPTK. Kemudian teman-teman silahkan cari ini kita ditempatkan di LPTK mana. Nah, ini kalian klik salah satu dari masing-masing ini ya. Ini ada logo ini. Nanti kita akan diarahkan menuju ke laman LPTK sesuai dengan plottingan kita. Kalau misalkan saya ditempatkan misalkan di UNES misalkan, berarti saya klik di sini. Nanti akan ada informasi pemanggilan dan juga upload berkasnya itu pada LPTK ini, teman-teman. Dan ini kita sudah buka di UNES. Ini kita bisa scroll ke bawah dan di sini ini sudah ada yaitu lapor diri PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Teman-teman silahkan klik di sini nanti untuk melakukan lapor diri. Mekanisme dan juga aplikasi nanti sudah disediakan. Tentunya ini juga sama dengan teman-teman penempatan di LPTK lainnya ya. Untuk tutorial cara lapor dirinya dan juga berkas yang disiapkan ini kita sambung pada video setelah ini ya.